Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal matematika di topik discrete random variable dan konten kali ini kita akan bahas soal tes dari tahun 2023 guys ya. So please kalian seperti biasa boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana pembahasannya. Yuk kita langsung lihat dari soal yang pertama ya guys ya. Number one, a company which hire out gardening equipment by the day has three mowers. Ya, the number X of mowers which hired out on any one day has the following probability distribution functions of X. Jadi di sini ada peluangnya adalah demikian guys ya. Write down the probability distribution table of X and determine the value of K. Jadi untuk yang bagian A, ini kita buat tabelnya. Berarti ini X, ini probability ya. Oke, ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Artinya kalau 0 itu satu hari itu nggak ada yang sewa. Kalau 1 artinya satu hari itu ada yang sewa satu hari, satu buah. Kalau 3 itu berarti satu hari itu dia bisa nyewain tiga-tiganya. Gitu loh maksudnya ya. Berarti di sini kan K kali setengah pangkat 0, K kali setengah pangkat 1, K kali setengah pangkat 2, K kali setengah pangkat 3. Berarti di sini adalah artinya nih K, ini setengah K, seperempat K, seperdelapan K. Dan ini kalau ditotal semua harus sama dengan 1. Jadi K tambah setengah K, tambah 1/4 K, ya ini semua peluang. Ini basic banget guys ya, kamu harus tahu. Jadi nilai K di sini saya dapatkan adalah 8 dibagi 15. Ini basic banget guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1A. Lanjut ke bagian yang B. Untuk menghitung bagian B, berarti kamu boleh tambahin satu baris di sini ya. Ini untuk menghitung apa guys? X kuadratnya. Berarti ini 0, 1, 4, dan 9 guys. Kita hitung meannya dulu ya. Accepted value-nya ya, meannya. Berarti di sini kita kalikan ya 0 kali K. Ya, berarti ini 0. K itu tadi 8/15 ya. 8/15 tambahin 1 kalikan 8/30 ya. Karena ini saya langsung masukin ke peluangnya masing-masing ya. Tambah 2 kalikan dengan 8/60 tambahin 3 kalikan dengan 8/120. Saya dapatkan nilainya di sini 11/15 untuk meannya. Bagaimana dengan EX kuadratnya? Nah, EX kuadratnya kamu coba hitung dulu ya. Berarti EX kuadrat ini kamu hitung dulu. Caranya sama, ini berarti 0 kali 8/15 tambahin 1 kali 8/30 tambah 4 sekarang kalikan 8/60 tambahin 9 kalikan berapa itu guys? 8/120 guys ya. Hasilnya di sini saya dapetin 7/5. Jadi untuk mencari varians, rumusnya adalah EX kuadrat dikurangi dengan mean kuadratnya. Di sini saya coba hitung, saya dapatkan langsung ya hasil akhir dari variansnya itu 194/225 ya. Ini jawaban di nomor 1B ya. Ini varians guys ya. Kalau standar ya kamu tinggal akarin aja dari itu ya. Kita akan masuk ke soal lanjutannya. Ini deeper lebih dalam lagi. Nah, kita akan lihat nih. The company's income from hiring a mower is 25 a day. Ini saya asumsikan 25 ini artinya dalam satu mower ya. Kalau ini satu mower itu satu harinya itu harganya $25, maksudnya gitu ya. Deduce the mean and variance of the daily income from hiring out mowers seperti itu. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa sebetulnya ya dengan cepat ya kamu sebenarnya bisa ada dua cara, mau cara panjang atau cara pendeknya gitu. Kalau satu mower itu 25, logikanya kalau yang X ini dia nggak kesewa apa-apa kan ya ini kan sebenarnya kalikan $25 nih gitu. Ini semua kamu kalikan dengan $25.
kalikan dengan $25. Dia berarti satu hari bisa dapat terima maksimal 75 ya. Kalau tiga-tiganya berhasil kesewa. Paling rendah ya nol, nggak ada yang kesewa sama sekali gitu kan ya. Nah, ini kan ditanyakan mean dari pendapatannya kan. Jadi sebenarnya kamu tinggal ya 25, ya intinya begini nih. Ini kalau cara panjangnya ya biar kamu nangkep nih. Jadi meannya kayak begini. 25 kali 0 kali 8/15 tambah 25 kali 1 kali tadi itu berapa? 8/30 tambah 25 kali 2 kali 8/60 sama yang terakhir tambah 25 kali 3 kali 8/120. Ini 25-nya kan sebenarnya bisa difaktorize. Jadi 25. Nah, ini sisa di dalamnya itu sebenarnya basically kan mean yang EX itu sendiri. Berarti sebenarnya tinggal 25 dikalikan dengan si 11/25 gitu ya. Sorry, 11/15. Jadi 25 kali 11/15 ini ya. Saya lupa highlight bagian bawahnya tuh. Ini ya, 11. Ini meannya. Jadi nilai mean dari pendapatan itu sebenarnya adalah $18,33 seperti itu. Bagaimana untuk mencari variance-nya? Nah, variance-nya itu sebenarnya juga mirip, guys. Jadi ini karena udah nggak muat, masih muat sih di bawah sini ya. Apa saya tulis aja di bawah ya? Jadi oke, untuk mencari variance-nya saya pakai warna hijau aja ya. Nah, di bawah sini ya. Variance dari yang C itu berarti kamu bisa menghitung caranya, kamu cari EX kuadratnya. Jadi sebenarnya yang di kuadrat itu adalah bukan X-nya, tapi si dolarnya itu yang di kuadrat. Jadi sebenarnya itu ya, ini di kuadrat dolarnya. Ya, bukan X-nya yang di kuadrat tapi dolarnya. Ini bisa dengan cepat ya kamu menghitung nanti di sini endingnya kamu akan dapetin ini sebenarnya kan tinggal 25 kuadrat kamu kalikan dengan 11/25. Sorry, 11/15. Maaf, saya salah terus di sini. 11/25, 11/15 ya, maaf. Dapat hasilnya di sini adalah 458,3. Sehingga variance dari si dolar itu sendiri itu adalah 458,3 dikurangi 18,33 square. Saya dapetin nilai variasinya di sini adalah 122,22. Seperti ini guys ya jawabannya. Ini menjawab untuk satu A, B, dan C guys ya. Nah, kita lanjut membahas di slide selanjutnya untuk bagian yang satu d. Nah, satu d ini saya kurang tahu apakah kalian sudah pernah belajar tentang binomial. Namun kalau belum, nah pastikan kalian coba tonton nih ya. Satu bagian D. Kita ditanya, calculate the probability that from Monday to Friday, inklusif ya, jadi ada dari 5 hari, total income from hiring mower itu 50. Dia cuma mau satu minggu itu total penjualannya ada 50. Berarti dengan asumsi kalau satu mower satu hari $25, berarti kan total mower yang disewakan ya 2. Itu kejadiannya bisa 2 paling. Jadi bisa kejadiannya seperti ini ya, bisa dia kesewa langsung 2 mowers per day, atau bisa juga kejadiannya ada yang sewa satu hari terus nanti satu hari lagi dia sewa gitu, jadi terpisah ini maksudnya, ini terpisah. Tangkap ya. Jadi maksudnya gini, saya jelasin ulang nih. Yang kasus yang pertama ini dia misalnya begini loh, let's say hari Senin, hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Jadi Senin bisa aja langsung hari Senin ada 2 yang sewa, sisanya tuh nggak ada kayak gitu. Atau bisa aja yang sewanya ini di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sisanya nggak ada. Atau bisa juga di hari Rabu, Kamis, Jumat tidak ada. Atau bisa juga di Kamis, atau bisa juga di hari Jumat. Jadi ada 5 kemungkinan. Nah, ini adalah 5C1, 5 kombinasi dipilih dari satu. Nah, seperti ini harus dibahas terpisah di video yang lain ya. Tapi nanti saya akan coba jelaskan misalkan kalau pada saat tutor online ya guys ya. Jadi ini 5C1. Nah, peluang dia eh, dalam satu hari ada yang nyewa langsung 2, kamu bisa cek langsung di tabel yang ada di sebelumnya. Yaitu adalah 8/60 guys.
Ya, ini adalah 8 per 60. Kemudian sisanya berarti kan nggak ada yang nyewa. Selama 4 hari itu dia harus peluangnya nol. Ya, ini berarti 8 per 15. Pangkatin 4 guys, karena ada 4 hari sisanya. Nah, ini dikalikan dengan tadi 5C1. Ya, kamu ada di kalkulator. Ya, jadi saya ulangin. Jadi peluang satu hari itu tersewa langsung 2, itu adalah 8 per 60. Sisanya dalam 4 hari itu, dia nggak boleh ada yang menyewa. 8 per 15 peluangnya. Dan 5C1 itu adalah faktor kombinasi di hari yang kesewa 2 itu tuh bisa bisa di Senin, bisa di Selasa, Rabu, atau bisa di Kamis, ya seperti itu. Jadi ada 5 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan yang kejadian yang sebelah kanan? Nah, ini juga sebenarnya lebih ribet sih, tapi contohnya mirip. Jadi ini uh, satu hari itu kesewa satu. Peluangnya itu kalau saya lihat 8 per 30 ya. Ini ada dua, berarti begini. Gitu ya. Kemudian sisanya 3 hari itu nggak boleh ada yang nyewa, seperti ini. Nah, ini berarti 5C2. Karena dari 5, Senin sampai Jumat, 5 hari, terpilih 2 hari yang ada kesewa satu gitu. Ya, jadi jawabannya adalah seperti ini. Dan kamu coba hitung, hasil akhirnya saya dapatin di sini 0,0539, yang ini tambah 0,107877, totalnya di sini 0,16181, kurang lebih seperti ini guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor satu bagian delta guys ya. Kita akan lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya di nomor yang kedua guys ya. A spinner is designed so that the score S is given by the following distributions, ya, probability distribution table of S. Oke, value of P ini mudah sekali ya. Malah nomor satu itu menurut saya kayaknya satu itu soal paling susah deh di soal ulangannya ini. Oh ya, for your information, seperti biasa soal ulangannya ini terbagi ada 3 set kalau nggak salah di link. Ya untuk konten kali ini kita bahas untuk satu set soal pertamanya aja ya guys ya. Sisanya kalian bisa kerjakan mandiri guys. Oke, lanjut. Bagian A, berarti ini P-nya itu tinggal 1 kurang 0,25, ya kurang 0,25, kurang 0,2, kurang 0,2. Ya easy lah ini ya, harusnya kalian bisa. Ya, 0,1. Nah, ES, ya ini pakai table seperti biasa ya, apakah perlu dijelaskan lagi ya? ES ini berarti kan 0 kali P, tambah 1 kali 0,25, tambah seterusnya sampai yang terakhir 5 kali 0,2 ya. Saya tulis titik-titik aja ya biar cepet ya, kalau enggak lama sekali nih. Kontennya 2,55 ya, saya dapat tulis gitu. Ya, ES kuadrat. Ini kamu harus cari S kuadrat. Kenapa? Karena mau cari varians kan. Nih 0, 1, 4, 16, 25. Berarti ini maksudnya 0 kali P lagi. Tambah 1 kali 0,25. Tambah titik-titik. Tambah yang ini 25 kali 0,2. Hasilnya saya dapetin 9,45. Untuk variance dari si S itu berarti 9,45 potong 2,55 di square. Hasilnya saya dapetin 2,9475 guys ya. Catat terlebih dahulu. Harusnya ini sudah benar karena ini soalnya catatnya juga diambil dari internet dan saya sudah cocokkan dengan kunci jawabannya guys. Lanjut ke bagian yang D dan E-nya. Nah, ini juga mirip-mirip dengan yang nomor satu menggunakan konsep probability. Jadi ada 2 anak main, Tom dan Jerry lagi main spinner ini, ya. Counternya itu nanti di award ke masing-masing yang nge-spin gitu ya. Kalau yang nge-spin S-nya even, si Thomas yang dapat poinnya. Kalau odd, Jerry yang dapat poinnya seperti itu. Orang yang dapat nilai 10 atau lebih itu yang menang. Kita jawab yang D. Determine the probability Jerry wins after 2 spins. Seperti itu. Jadi probability Jerry wins after 2 spins ya. Kita lihat. Berarti si Jerry wins after 2 spins. Oke. Jerry itu biar kedapatan nilai, Jerry itu dia apa sih syaratnya di sini? Saya pakai highlight warna hijau. Kita lihat Jerry. Jerry itu harus yang odd. Odd itu kalau lihat tabelnya either 1, either 5. Ya kan? Sekarang, em, kalau dia dapatnya 1, ya poinnya ya 1 dong. Ya kan? Kan dia mau menang harus dapat 10. Berarti
dia harus dapat 5 dan 5 dua kali berturut-turut. Tangkep nggak maksudnya gamenya gitu ya. Jadi kan ini spinnernya ada 0, 1, 2, 4, dan 5. Kalau spinnernya jatuhnya odd, Jerry yang dapat. Kalau even, si Tom yang dapat nilainya gitu loh. Tangkep ya? Nih, even itu Tom gitu. Nah, yang bawah ini P itu maksudnya peluang masing-masing itu dapat berapa. Si Jerry kan ditanya nih, berapa peluangnya Jerry win setelah dua kali spin gitu ya. Berarti Jerry itu harus dapat angka 5 dan angka 5 kan biar di total jadi 10. Nangkep ya? Jadi probability-nya dapat 5 sama berikutnya probability-nya dia dapat 5 lagi berturut-turut. Ini berarti 0,2 kali 0,2. Hasilnya adalah ya ini 1/25 ya pecahannya gitu ya. Ini bagian yang D. Sekarang bagian yang kita lihat bagian yang E nih. Tom wins after exactly 3 spins seperti itu. Jadi P ya Tom wins after exactly 3 spins. Wins after 3 spins. Ini bisa dua kejadian yang berbeda. Let's say sekarang kan Tom, Tom itu kan even. Oke, karena 3 kali spin dia bisa berarti let's say begini. Dia dapat yang P4 kali P4 lagi kali P4. Jadi dia dapat 12 tuh poinnya. Ya dia kan menang. Ini peluangnya adalah 0,2 dipangkatin 3 ya. Tapi bisa juga kan kejadiannya kayak gini. P4 P4 kali P2. Ya kan ini totalnya 4 4 2 10 kan. Jadi ini juga memungkinkan. Ini adalah 0,2 kali 0,2 kalikan 0,25. Tapi jangan lupa guys, ini juga berlaku binomial. Maksudnya apa tuh Sir binomial? 442 ini nggak mesti 4 dulu keluar. Jadi let's say bisa aja begini, 442, bisa juga 424 atau 244. Jadi ini ada 3 kejadian yang berbeda. Ini 3 ya. Kamu harus kalikan dengan 3, faktor 3 kali ini yang perlu diperhitungkan. Jadi in total hasil di sini saya dapatin nilainya adalah 19/500 atau in desimal 0,038 guys ya. Ini jawaban untuk yang di nomor 2-nya guys. Kita akan lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya di soal yang nomor ketiganya guys ya. The random variable x can only take value bla bla bla. Kalian bisa baca terlebih dahulu di soal. Nah, given value-nya bla bla. Oke. Jadi kita ditanya peluang yang ini guys. Kita masukin dulu data-datanya yang ada. Peluang dia yang ini X lebih besar dari sama dengan 0 itu kan 0,1 tambah Q tambah Q, betul ya? Ini 3 kali P tambah P. Berarti 0,1 tambah 2Q sama dengan 6P, betul ya? Berarti 2Q sama dengan 6P dikurang 0,1. Ini kita simpan guys. Dan persamaan berikutnya adalah ini semua kalau ditotal itu haruslah sama dengan 1. Berarti 2P tambah 0,1 tambah 2Q sama dengan 1. Nah, tadi 2Q-nya itu kamu bisa cek masukin. Jadi di sini 2P tambah 0,1 tambahin 6P potong 0,1 sama dengan 1. Hasilnya 8P sama dengan 1, sehingga nilai P 1/8. Nanti endingnya kalian boleh substitusi balik ya. Nanti didapat nilai Q di sini hasilnya adalah 13/40 ya. Untuk topik ini, untuk nomor ini rasanya nggak terlalu susah ya, karena tinggal algebra perhitungannya aja. Seperti ini guys ya. Silakan dicocokkan dengan jawaban kalian juga, semoga sama nih ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya biar agak cepat karena masih ada beberapa nomor lagi ya. Tetap semangat guys. Lanjut ke soal nomor 4 guys. Nomor 4 lagi-lagi ntar endingnya nih ada ya berkaitan dengan binomial ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ini saling berkaitan topik-topik sebelumnya. In a game, Rico throws 3 darts at a board nih ya, lagi main ya. Jadi ada 3 kali turn ya dia. Sorry ya. The random variable x is the number of darts. Sorry, numbers of dart-nya bukan numbers of turn ya. Jangan kebalik nih. Numbers of dart yang hit bullseye gitu. It is given that x 0,55. Oke, kita diminta mencari P dan Q. Ini harus dengan menggunakan eliminasi endingnya ya.
Lagi-lagi ini di total haruslah sama dengan 1 ya guys ya. Kita coba tulis dulu. 0,6 tambah P tambah Q tambah 0,05 sama dengan 1. Jadi P plus Q equals to 0,35. Ya, kita simpen. Sekarang EX-nya. Tadi dia udah kasih tahu 0,55. Berarti ini adalah 0 kali 0,6 tambah 1 kali P. Ini mau nggak mau harus saya tulis semua nih. Karena ini kan mau bentuk persamaan. Ini 0,55. Di sini artinya P plus 2Q tambah 0,15. Nah, ini hasilnya 0,4 sama dengan P plus 2Q. Oke, persamaan yang hitam ini dengan yang hitam atas, silakan kamu lakukan eliminasi. Didapat nanti hasilnya P itu 0,3, Q itu 0,05, guys. Ini jawaban masing-masing ya, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4A-nya, guys. Lanjut, bagian 4B. Aduh, variance. Ya sudah, mau nggak mau. Berarti kamu harus buat baris lagi di sini X kuadrat, kayak gitu ya. Jangan capek-capek ya, ini 1, 4, ini 9. Ya kamu masukin X kuadrat, kayak gitu ya. Jadi X kuadrat sama dengan 0 kali 0,6 tambah 1 kali P tambah 4Q tambah 9 kali 0,05. P dan Q tadi masing-masing kamu udah dapet kan? Jadi kamu bisa cari hasilnya, saya dapetin 0,95. Sehingga untuk variance dari X itu 0,95 potong 0,55 di square guys. Ya, hasilnya saya dapetin variance-nya 0,6475. Ini jawaban untuk yang di nomor 4B ya, sudah dapat. Oke nih. Lanjut ke bagian berikutnya di bagian yang C. Rico is practicing for competitions. He repeatedly throws 3 darts at the board. Find the probability that Rico first succeeds in hitting the bullseye with all 3 darts on his 9th turn. Seperti itu. Kita lihat ya nih ya. Di sini kaitan dengan binomial. Jadi gini, peluang X sama dengan 3 itu kan 0,05 ya. Ada tertera di probability distribution function-nya. Ini adalah di kejadian ini dia berhasil guys. Sukses. Maksudnya sukses, ya dia kan minta tiga-tiganya itu ada di bullseye. Ya, three darts itu kena di tepat sasaran 0,05. Ya, berarti 5%, kecil banget memang ya. Berarti sisanya itu fail. Ya dong, 0,95-nya itu fail. Dalam arti fail itu ya tiga-tiganya nggak ada di bullseye gitu loh, nggak tepat semuanya gitu loh. Yang main apa? Ada yang mungkin di pinggir gitu, ada yang mungkin agak beda dikit kayak gitu. Ya, intinya fail gitu, nggak sesuai standar yang diminta. Nah itu berarti di 9 turns kan, berarti 8 kalinya itu dia gagal. Ya, 0,95 ini gagal terus nih 8 kali. Baru di percobaan ke-9 dia berhasil. Kayak begini. Jadi ini hasilnya adalah 0,03317. Ya, ini jawaban yang diminta nih. Ini jawabannya ya. Karena yang 8 kali sebelumnya itu fail semuanya gitu loh. Sisanya untuk yang ke-9 dia berhasil 0,05. Itu tinggal dikalikan saja. 0,03317 peluangnya. Ini jawaban untuk yang nomor 4C-nya guys ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya di soal pembahasan nomor yang kelima, guys. Soal nomor 5, kalian bisa pause video ini aja dulu, ya, untuk baca. Dan ini rasanya mirip dengan soal kuis yang pernah saya bahas di konten saya juga sebelumnya. Kalian diminta menentukan konstan A, B, C, D, and E. Nah, ini harusnya kalian bisa ya. Jadi, A tambah 2B tambah C sama dengan 1, gitu ya. Di sini pasti sama dengan 1 karena ini kumulatif gitu ya. A itu sama dengan 1/6 pasti karena dia mula-mula di sini. Kemudian apalagi nih yang bisa kita lihat? A tambah B, ya A tambah B itu sama dengan D ya. Terus apalagi? D tambah wait a minute. Coba kita lihat ya. 2/3. Oke. Oh, C-nya ini pasti 1/3. Kenapa? Gini nih.
ini kan kumulatif udah sampai sini. Kamu tambahin dengan C, berarti 2 per 3 tambah C 1 sama dengan yang E. Berarti C-nya itu nilainya sepertiga. Udah langsung ketahuan juga. Berarti nilai siapa si B ini bisa ketahuan gitu ya. Karena kan A plus 2B plus, ya ini bisa ketahuan juga sih. Oke, dapat ya. Jadi endingnya ini berarti 1/6 tambah 2B tambah 1/3 sama dengan 1. Sehingga nilai B-nya, yuk dicoba dihitung. Kurangi 1/6 bagi 2. Seperempat B-nya. Ya, saya dapat B-nya seperempat. Jadi endingnya di sini 1/6 tambah seperempat itu D. Berarti D-nya itu nilainya di sini adalah 5/12 ya. Dapat ya semuanya A, B, C, dan D-nya ya guys ya. Sama E-nya juga. Oke, saya rasa ini cukup mudah. Lanjut ke bagian berikutnya di bagian B. Ditanya peluang dari si Y lebih besar dari si X. Berarti ini peluang Y-nya itu adalah 10 min 3X lebih besar dari X. Peluang, ini kita utak-utik dulu. Jadi seperti ini. 10/4 lebih besar dari X. Berarti ini X lebih kecil dari 10/4 alias P lebih kecil dari 2,5. Berapa peluangnya? Dari sini kalau saya lihat ini sebenarnya masuk ke F2 ya. Karena 2,5 kan nggak ada. Berarti ini jawabannya adalah yang D itu sendiri, yaitu 5/12. Ini jawabannya menurut saya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan dan soal berikutnya. Dan sepertinya nomor 6 adalah soal terakhir di konten kita kali ini. Soal nomor 6 ini sepertinya saya juga agak bingung ya. Yang tadi saya jelasin ya, ini rasanya nggak terlalu susah sih harusnya untuk soal tes. Hmm, tapi ya sudah lah. Jadi ada 15 spinner, ini angkanya beda-beda. Tapi sebenarnya ini angka unik, guys. Ini angka unik, gitu ya. Kalau kamu lihat, ini kayak barisan aritmatika, mula-mulanya initialnya 2, dengan difference-nya itu 3, gitu. Ya. Tapi kalau kamu mau ngitung manual, ya nggak apa-apa juga sih, mean kan. Mean ya berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah bla 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 bla, bla, endingnya tambah 41 tambah 44 dibagi 15. Hasilnya saya dapetin itu 23. Bagaimana untuk menghitung standard deviation? Berarti kita harus menghitung dulu yang namanya adalah E ya. Jadi variance itu cara ngitungnya begini aja langsung. Kan kalian ngitung ininya nih, kurang mean square. Yang mean square-nya udah gampang, 23 square gitu ya. Nah ini ngitungnya caranya gini nih. Ini kan bagi 15, kemudian yang ininya itu berarti di kuadrat dulu sambil dijumlahin kayak begini. 41 kuadrat tambah 44 kuadrat. Nah, hitung aja, kalian kan boleh pakai kalkulator. Saya dapetin nilainya 168. Berarti untuk standard deviation dari si X itu, ya tinggal akar dari 168, guys. Ya, ini entah kenapa masuk ya di soal ulangan ya. Ya, rasanya sih ini nggak terlalu sulit ya. Menurut saya, soal yang paling sulit itu soal nomor 1 dan nomor 2 guys ya. Mungkin itu yang perlu kalian beri perhatikan lebih banyak waktunya ya ke arah sana untuk mengerti khususnya di tentang binomial guys ya. Oke guys, demikian konten kita pembahasan kali ini di topik discrete random variable khususnya untuk membahas soal ulangan guys ya. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian memahami tentang discrete random variable. Seperti biasa kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan good luck buat kalian semuanya. Bye-bye.